Tiap negara pasti ada mempunyai pasukan militer yang sangat hebat-hebat guys ya, dan mereka mempunyai latihan yang sangat luar biasa dan sangat berbahaya. Tetapi di sini kita nak mereaksyenkan satu lagi, iaitu pasukan TNI daripada Indonesia yang katanya di sini latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia guys. Paling mengerikan di dunia. Bagaimana videonya? Mari kita tonton sama-sama dan reaction sama-sama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Inside Militer. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe guys. Kini subscribernya adalah 82,000. Klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Inside Militer guys. So tajuk yang kita nak reactionkan adalah latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia. Paling mengerikan di dunia guys. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Jom kita tonton sama-sama dan reaction sama-sama dengan saya. Jom guys. Inside Militer. Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia, pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani dunia. Wajar saja prajurit pilihan yang bisa bergabung ke disegani dunia guys sebab kehebatan dan mengerikan latihan TNI tersebut ya. Bukan biasa-biasa, bukan setakat kau masuk lumpur, masuk air biasa, bukan. Macam yang tadi mula-mula kita tengok tadi, bagaimana lompat atas batu yang tajam tu. Lagi satu banyak lagi yang mengerikan ya. Jom anggota pasukan elit. Pasalnya untuk masuk ke satuan itu saja ujian mengerikan harus dilalui. Bahkan setelah menjadi seorang anggota pasukan elit, latihan berat harus dirasakan. Sehingga bila mendengar nama pasukan elit atau pasukan khusus, hal yang terbesit di pikiran pastinya latihan yang sangat mengerikan. Tiup ular terdung sekali ular tu. Untuk diketahui pasukan khusus dibentuknya untuk menyelesaikan misi-misi berbahaya dan pastinya di luar kemampuan tentara biasa. Orang-orang terpilihlah yang biasanya bergabung ke satuan elit satu ini. Ahli dalam berbagai misi sampai-sampai disegani pasukan khusus luar negeri ternyata tercipta. Macam mana kalau kita tengok balik guys Sekejap. Macam ni. Macam mana askar boleh menggunakan cermin mata macam ni kalau di Malaysia macam ni cermin mata Kalau di Malaysia pasukan ataupun askar tidak dibenarkan menggunakan cermin mata tu yang saya hairan. Macam mana pasukan daripada army US ni boleh dalam berbagai misi sampai-sampai disegani pasukan khusus luar negeri ternyata tercipta berkat gemblengan dari latihan yang keras. Berikut ini latihan pasukan elit Indonesia yang mengerikan. Yang pertama adalah Kopassus, Komando Pasukan Khusus atau yang disingkat menjadi Kopassus, merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama yang dimiliki TNI Angkatan Darat Indonesia. Latihan guys, kalau kita tahu Kopassus memang sangat ditakuti oleh tentera Amerika sekali. Mereka mengatakan Kopassus adalah lebih kurang komando yang nombor 1 di dalam dunia. Bayangkan nombor 1 dalam dunia Kopassus ni. Trim yang dilakukan oleh tentara Kopassus sempat membuat media luar takjub. Kopassus berlatih dengan penuh resiko. Seperti yang ditawarkan situs Daily Mail, terdapat sebuah video yang menampilkan 6 orang pasukan tentara Kopassus sedang merangkak berkamuflase di atas lumpur. Sembari 2 orang tentara senior menembaki peluru di sekitar tempat tentara merangkak. Di tanah tampak seorang calon anggota Kopassus merangkak sambil ditembaki oleh seorang perwira Kopassus dalam latihannya. Terlihat dengan jelas peluru yang menembaki tentara berada sangat dekat di sekitar posisi mereka merangkak di sepanjang lintasan latihan. Hujan peluru terlihat dengan jelas sangat dekat di antara para tentara yang tengah merangkak di lumpur. Ini memang orang yang menembak tu memang orang yang pakar. Kalau orang tak pakar jangan cuba-cubalah. Sebab dia gunakan peluru hidup ataupun peluru yang betul guys. Bukannya peluru kapur, peluru tipu. Kena mati. Itu je. Bayangkan terlalu dekat. Bayangkan dekat sangat tu. Latihan oper sendiri tidak hanya dikhususkan oleh pasukan elit TNI saja. Hampir seluruh satuan TNI mewajibkan latihan ini
kepada seluruh prajuritnya. Tidak diketahui secara pasti di mana lokasi tepatnya video tersebut direkam. Seluruh prajurit yang menjadi TNI kena menjalani latihan ini ya. Wow, sangat. Kalau saya, inilah latihan yang paling saya takut. Lihat pasukan Kopassus sedang menjalani latihan di lahan perkebunan karet Indonesia. Rupanya latihan ekstrim yang biasa dilakukan prajurit Kopassus ternyata membuat takjub negara lain. Media Inggris Daily Mail mengungkapkan jika latihan yang dilakukan pasukan Kopassus sangatlah menakutkan. Pasukan Kopassus dituntut memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Kopassus sendiri memiliki catatan sejarah yang mengagumkan. Pasukan Kopassus telah berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas berat. Yang kedua, Kopaska, Komando Pasukan Katak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau disingkat juga dengan Kopaska TNI AL, salah satu pasukan elit yang dimiliki oleh militer kita. Kopaska termasuk dalam jajaran penting kekuatan angkatan bersenjata yang dipunyai negara ini. Tak heran jika salah satu pasukan terbaik itu punya latihan yang super berbahaya. Para anggota pasukan khusus TNI ini diceburkan ke laut oleh para pelatihnya. Yang menjadinya sorotan adalah bagaimana para pasukan ini diterjunkan di laut lepas tanpa bekal tabung oksigen. Padahal mereka harus berenang cukup jauh untuk bisa sampai di pantai yang menjadi target tujuan. Mereka harus bisa menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh sekitar 12 km. Di sana para siswa dihadapkan pada kondisi laut yang mempunyai arus kuat dan gelombang yang tinggi, serta jarak jauh dengan batas waktu yang ditentukan. Tak hanya itu, ada lagi latihan mengerikan. Gila guys, dilepaskan di laut tanpa ada bantuan oksigen dengan ombak yang kuat, dengan laut yang bergelora. Bagaimana kalau kita yang biasa ni, saya rasa 30 minit ataupun 1 jam terapung di atas laut, tenggelam guys, bye-bye. Bye-bye. Sayonara lah. Tapi mereka punya latihan itulah caranya ya. Kopaska adalah para personil diminta untuk berenang dengan tangan dan kaki terikat. Untuk tahap selanjutnya, siswa mendapatkan materi kecakapan dan peningkatan kemampuan kualifikasi TAIFIP dan Paska. Mereka akan diajarkan lebih lanjut soal teknik merebut dan menguasai instalasi di laut seperti kapal atau pelabuhan yang disandra. Penguasaan taktik dan teknik operasi clandestine aspek laut, ada juga materi pelolosan diri, pengendapan dan ketahanan interogasi. Ketiga, Korps Paskas. Nampaknya para prajurit Paskas menerima tak kalah mengerikan dari pasukan elit di atas. Betul. Pertama, prajurit diterjunkan dari atas helikopter di tengah hutan. Mereka harus mencari tempat pendaratan yang tepat di tengah hutan. Setelah itu mereka dituntut untuk mencari jalan di hutan dan melepaskan sandera. Prajurit Paskas juga dilatih untuk perang di atas udara, tembak-menembak di atas udara, menghindari pesawat terkena tembakan dan sebaliknya, menembak target sesuai sasaran. Tentu saja latihan ini sangat berbahaya. Bisa saja pesawat terkena tembakan, jatuh dan meledak. Tidak bisa dibayangkan. Tak hanya itu, Paskas juga melakukan latihan yang sama seperti latihan Kopassus dan Kopaska, seperti doper, makan ular dan berenang dengan kaki dan tangan terikat. Kenapa demikian? Karena dalam medan tempur pesawat Paskas bisa terjatuh di area mana saja, bisa di hutan atau bahkan di perairan. Oleh karena itu, Paskas dituntut untuk bisa bertahan hidup di darat, di hutan, bahkan di lautan. Nah, itulah tadi 3 matra pasukan elit Indonesia yang paling mengerikan. Bagaimana menurut Anda? So, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya di sini, iaitu latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia guys. Itu adalah kata-kata daripada luar negara yang mengatakan latihan Indonesia itu adalah, latihan militer Indonesia itu adalah latihan yang paling mengerikan di dunia. Bukannya latihan yang biasa-biasa ataupun latihan yang sekadar terjun dalam air, masuk dalam air, naik balik, berenang ataupun jogging, pikul kayu ataupun angkat tayar. Tak guys, bukan macam tu. Ditembak dengan peluru hidup dekat saja, dalam, saya rasa dalam setengah meter saja, bukan 1 meter, setengah meter saja, betul-betul bersebelah. Lepas tu diterjunkan ke dalam laut yang tiada dengan bantuan oksigen, dengan gelora yang ombak yang kuat dan banyak lagi guys. Diterjunkan di atas hutan yang tebal daripada helikopter dan
disuruh makan ular, makan benda-benda yang bukan-bukan. Uish, memang sangat luar biasa guys, memang sangat mengerikan latihan mereka. Dan itu baru yang kita tahu, yang disembunyikan lagi latihan mereka kita tak tahu guys. Itu adalah mungkin itu adalah rahsia, rahsia militer, rahsia askar. Kita tak boleh tahu semua. Yang sedikit saja yang kita boleh tahu. Memang yang sedikit tu pula yang kita rasa dah mengerikan, apatah lagi yang dirahsiakan. Saya rasa mesti anda pun, kalau tahu pun mungkin anda tak akan berani untuk menjadi seorang pasukan Kopassus ataupun pasukan elit Indonesia. Wow, sangat. Kalau saya guys, cukuplah saya menjadi YouTuber ni, memang saya takkanlah menjadi pasukan Kopassus ataupun pasukan elit Indonesia ataupun komando Malaysia ke komando untuk negara mana-mana. Minta maaf lah, memang saya tak mampu. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang baru saja menemui Bro Zul Channel ini, jika anda suka, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. Saya juga minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys, kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So guys, jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.